من الجن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bertemu dan berjumpa kembali di live interaktif muamalah kontemporer. Seperti biasa program rutin kita setiap Selasa pagi ba'da subuh. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Armani Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita akan menjawab pertanyaan seputar muamalah dari antum yang bisa menghubungi nomor yang sudah kita sebutkan nanti insya Allah. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon untuk tersambungnya salawat dan salam kita kepada keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Tayyib, alhamdulillah. Alhamdulillah, bekhair, Ustaz ya. Baik, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita juga memohon kondisi terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua guru-guru kita dan kita yang berkesempatan menyimak untuk hari ini dan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Baik, para pemirsa Asil TV, seperti biasa sebelum kita menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah di 0811 755 0606, kita juga mengingatkan untuk antum yang menyimak hari ini, lebih baik langsung ke telepon di nomor yang kita sebutkan, melalui telepon langsung, bukan telepon WhatsApp ya. Dan jika tidak mungkin, antum juga bisa melayangkan pertanyaan singkat di nomor tersebut melalui pesan singkat di WhatsApp dengan mengetikkan nama, alamat, dan juga poin pertanyaannya langsung. Untuk yang menelpon, kita ingatkan juga untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya dan mengecilkan volume televisi jika memungkinkan, atau menonaktifkan saja pesawat televisinya supaya pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban nantinya bisa lebih jelas diterima dari guru kita. Baik, para pemirsa dimanapun berada, kita langsung saja izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk di WhatsApp kita. Izin Ustadz. Izinkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya, Ustadz. Di bulan April lalu, saya menemukan perhiasan emas anak dalam tanda kurung gelang, Ustadz, di kolam renang. Kemudian saya umumkan di media sosial bekerja sama dengan pihak kolam renang, tapi sampai sekarang belum ketemu pemiliknya. Kebetulan saya 2 bulan lalu kena musibah samping rumah yang sekaligus jalan yang bisa orang lewati, yang bisa dilewati itu diperbaiki, tapi tidak punya biaya karena untuk makan pun biasanya kekurangan, Ustadz. Nah, jikalau misalkan si barang tersebut tidak kunjung ketemu pemiliknya, lalu si barang itu saya gunakan untuk keperluan tersebut, apakah berdosa, Ustadz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik
ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Memang barang temuan bila telah diumumkan 1 tahun dan tidak ada pemiliknya, boleh disedekahkan atas nama pemiliknya untuk kepentingan umum atau fakir miskin. Alhamdulillah. Taib. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita ini. Mudah-mudahan bisa diberikan kepahaman dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Arif di Cikarang. Bismillah, mau bertanya Ustadz. Ustadz, saat ini Ana sedang menyicil pembayaran rumah. Apakah ada cara syar'i untuk menjual rumah yang masih Ana cicil Ustadz? Nah. Bisa Anda jual, minta pembayarnya tunai dengan untuk melunasi cicilan utang Anda yang ada di bank, kemudian dengan hasil uang pembayaran tadi Anda lunasi di bank, dan kemudian Anda ambil sertifikat dan surat-suratnya, lalu balik namakan langsung kepada si pembeli, dan sisanya dia tinggal mencicil ke Anda. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga solusinya dari pertanyaan Arif di Cikarang ya. Semoga menjadi solusi dan bisa disampaikan atau dilakukan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, saya telah mewakafkan sebuah motor yang hasil penjualannya untuk masjid. Tetapi saya menetapkan harga tawar minimal penjualan, namun tidak ada yang mau dengan harga tersebut. Dalam tanda kurung, pembeli mau beli harga di bawah harga yang saya tawarkan. Pertanyaannya, bagaimana sikap terbaiknya Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Dia mewakafkan kendaraannya. Naam Ustadz. Tidak boleh dia jual kalau dia wakafkan. Hasil penjualan motornya katanya Ustadz. Tapi belum ada yang mau beli. Ulangi pertanyaannya. Ana mewakafkan sebuah motor yang hasil penjualannya. Iya. Nah. Yang diwakafkannya motor bukan hasil. Nah, Ustaz. Ya, kalau diwakafkannya motor, haram dia jual. Baik. Hasil dari motor tadi umpamanya dibawanya cari penumpang atau disewakan, maka itu yang untuk masjid tadi yang dia berikan. Maka tindakan dia menjual kendaraan tadi hukumnya haram. Nah. Semenjak dia ikrarkan sudah menjadi wakaf. Sebagian dari hasil dia gunakan untuk maintain kendaraan, untuk perawatan kendaraan, beli bensin, perawatan rutin dan seterusnya. Hasil bersihnya baru diserahkan untuk kepentingan masjid tadi. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Lebih jelasnya pertanyaan dari saudara kita tadi ya. Jadi tidak untuk hasilnya tidak boleh ya. Dan motor yang diwakafkan ini tidak boleh dijual. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah boleh saya seorang broker tanah Ustadz? Ini menjualkan tanah dari pemilik tanah. Namun sang pemilik tanah ini minta sebagian dari penjualan ini dicarikan tanah lagi Ustadz. Dan sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan. Dan saya mengambil keuntungan dari penjualan tersebut Ustadz. Nah. Ulangi pertanyaan. Beliau ini seorang broker tanah Ustadz. Kemudian menjualkan tanah dari pemilik tanah. Sebentar. Ini sepertinya pernah ditanyakan pertemuan. Taib. Tanggal berapa itu pertanyaan masuk? Nah, Ustaz. Dikirim lagi berarti Ustaz. Oh ya udah, tidak masalah kalau dikirim lagi. Cuman lebih baik dia bertanya langsung. Taib. Karena seperti yang saya jawab pada waktu itu, ini namanya jual beli.
Nah. Baik. Ya, dia minta tolong jualkan tanahnya, kemudian belikan tanah sebahagian. Ini 2 kali akad wakalah. Satu mewakilkan untuk menjual, satu wakil untuk membeli. Nah. Tidak ada masalah, boleh. Baik. Baik, untuk yang bertanya yang mengirim kembali ke jika antum kurang detail boleh langsung menelpon ke 0811 755 0606 dan insya Allah langsung ditanggapi oleh guru kita Ustaz Dr. Herwani Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kalau seorang istri itu punya suami lagi dan punya anak dari suami yang sudah pisah atau cerai Ustaz, apakah anak dari Ulangi mantan pertanyaannya. seorang istri punya suami lagi Ustaz dan punya anak dari suami yang sudah cerai? Tidak ada punya suami lagi. Dia bersuami. Nah. Kalau kata lagi itu 2. Nah, Ustaz. Yang dulu suami dia suami, sekarang suami. Baik. Artinya, Kemudian punya anak dari suami yang sudah cerai. Apakah anak dari mantan? kemudian punya anak, dia berarti punya anak dengan suami pertama. Nah, Ustaz. Lalu dia bercerai. Baik. Lalu dia menikah lagi dan bawa anak itu ke suami kedua. Ya, anak pertama itu selamanya anak. Walau 5 kali, 10 kali dia gonta-ganti suami, yang anak tetap anak. Nah, Ustaz. Pertanyaannya, apakah anak dari mantan suami itu tidak mendapat harta warisan dari suaminya yang sekarang Ustaz, atau suami yang baru ini? kan suami sekarang kan anaknya dia. Nah. Dia adalah hak waris. Baik. Itu anak Anda itu siapa namanya? Kalau namanya adalah umpamanya Aisyah, ya. Nah. Bapaknya namanya Ahmad. Berarti Aisyah binti Ahmad. Aisyah anak Ahmad. Selamanya. Walau ibu Anda, ibunya punya suami, ada Ali, ada Umar, ada macam-macam suami Anda namanya. Nah. Tetap nama dia nggak berubah, Aisyah binti Ahmad. Dia hubungannya ke Ahmad. Kalau dia belum balik, kewajiban nafkahnya bagi si Ahmad. Kalau dia belum menikah juga, kewajibannya nafkahnya bagi si Ahmad. Bila Ahmad meninggal, walaupun Ahmad sudah punya istri 3 selain istri yang pertama tadi cerainya, ya, tetap si Aisyah ini anak Ahmad dan dia tetap mendapat warisan. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Dan juga tentunya ini ada ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali ingatkan untuk antum yang ingin menelpon di 0811 755 0606 untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Dan tayangan ini juga bisa antum saksikan di Asil App tentunya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana statusnya areal parkir motor dan mobil dalam suatu masjid Ustadz? Apakah termasuk bagian dari masjid sehingga terlarang jual beli di areal tersebut Ustadz? Nah. Tergantung yang mewakafkan lahannya. Kalau yang mewakafkan lahannya adalah untuk masjid saja, atau ketika DKM pengurus wakaf mencari dana dari masyarakat untuk masjid, tidak ada untuk masjid dan fasilitas untuk masjid, maka tidak ada hak parkiran di situ. Dia menempatkan mobilnya di tanah masjid, itu milik masjid. Kemudian haram berjual beli. Ya. Kalau si wakif pemilik lahannya yang mewakafkan mengatakan ini tanah 5.000 meter persegi, 3.000 meter untuk masjid, itu bagian yang ini 3.000 meter, batasannya ini. Sisanya 2.000 meter
untuk fasilitas masjid. 500 meter untuk rumah imam, rumah muadzin, untuk MCK, tempat wudhu, sisanya untuk parkiran sebelah ini. Nah, itu jelas. Yang rumah imam bukan wakaf untuk masjid. Kasihan imam kalau tinggal dalam masjid, kalau dia wakafnya tidak dia jelaskan. Nah, Atau ketika DKM mencari dana wakaf, tidak dia jelaskan kepada, pertama harusnya DKM kalau dari nol mencari dana untuk wakaf membeli lahan, dia harus menyatakan kita beli lahan, ini ada sekian lahan. Yang pertama kita cari umpamanya lahan 5.000, 2.000, 3.000 untuk bangunan masjid. Dia buatkan umpamanya denahnya. nah, Yang 5.000 ini kita bagi 5.000 saham. baik. 5.000 lembar saham. Kalau harga tanah itu adalah 500 juta umpamanya, dibagi 5.000, berarti 500.000, 500.000 umpamanya, enggak 500.000 per lembar. Nah, Dia mengatakan dia bikin 1.000 lembar, atau dia bikin 500 lembar, 1 juta per lembar. Siapa yang ingin berwakaf di lahan masjid, ya 1 juta per lembar. Ada yang beli 1, ada yang beli 2, 3, dan seterusnya. nah, Selesai, baru buka lagi untuk fasilitas yang lain. Jangan disatukan. Ya, Baik. kalau yang berwakaf tanah gampang dia membuatnya. Wallahu a'lam. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan sanadun. Karena Nah, antara yang masjid dengan fasilitas tentu beda nilai pahalanya. Bagi yang wakaf tanah masjid, itu yang dijamin oleh Allah, ya mendapatkan rumah di surga. Tapi fasilitas masjid, wallahu a'lam, dia memang suatu ibadah yang mulia di sisi Allah, tapi tentu pahalanya beda dengan yang masjidnya. nah, Ustaz. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai masjid, lahan masjid yang dipergunakan untuk area parkir ataupun perjual beli ya. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana Pak? Dengan Abu Askan di Solo, Ustaz. Abu Askan di Solo. Aska di Solo. Silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa izin bertanya Ustaz? Ini kan ada kasus Ustaz, mungkin dari keluarga, mungkin dulunya pernah meminjam uang di bank konvensional Ustaz pada saat menjabat dulu di PNS Ustaz. Nah, berhubung keluarga ini sudah pensiun dan kondisinya mungkin memprihatinkan. Bagaimana Ustaz jika keluarga ini meninggal dan masih mempunyai hutang di bank konvensional karena per bulannya kan udah dipotong di taspen Ustaz. Itu mungkin apakah dari pihak ahli waris wajib untuk melunasi hutang di bank konvensional atau bagaimana Ustaz, dan sekiranya kita untuk take over untuk melunasi dan kita menyicil di BPR atau apa, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Sebentar. Abu Aska. Abu Aska. Halo Abu Aska. udah. Terputus Ustaz. Ya, Nah, biasanya kalau di bank konvensional maupun di bank syariah di cover oleh pihak asuransi. Kalau sudah di cover oleh pihak asuransi sudah tidak ada hutangnya. Ya, nah. wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita Abu Aska di Solo ya. Sayang terputus. Tapi kalau ingin menyambung kembali silahkan di 0811-755-0606. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, Anda meminjam sejumlah uang dari seorang teman, itu memakai dolar Ustaz.
dan Anda kembalikan kepadanya dengan memakai uang real Saudi dengan beberapa kali pembayaran sesuai dengan nilai sejumlah uang pada waktu itu. Bagaimana hukum yang seperti ini, Ustaz? Waktu itu kapan? Kurs pada waktu dia terima pinjaman atau kurs pada pembayaran? Nah, ini tidak disampaikan, Ustaz. Kalau kurs pada waktu pembayaran, halal. Tapi kalau disepakati kurs pada waktu pinjam, maka riba. Taib. Taib, syukron. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Dan untuk yang bertanya mengenai ini, jika ingin lebih jelas kembali, silahkan ke 081175500606. Seperti saudara kita Abu Aska di Solo tadi. Dan untuk yang menelepon, kita lebih fokuskan ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, seringkali kita jumpai penjualan ayam potong dengan cara ditimbang dulu dalam keadaan hidup. Kemudian disembelih, dibersihkan dan dipotong. Apakah boleh penjualan seperti ini, Ustadz? Nah. Boleh. Taib. Taib, jazakallahu khairan Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz, anak ojol, anak mau bertanya. Bagaimana hukumnya membeli handphone dengan akad pembayaran melalui dompet tunai dari aplikasi Grab, Ustadz? Namun di situ, Ustadz, akadnya apabila terlambat membayar itu tidak dikenakan denda keterlambatan. Cuma pembelian dan pengembalian handphone yang kita beli diwakilkan oleh perusahaan tersebut ke pihak counter handphone. Dan kami mengambil HP yang kami beli ke counter tersebut. Apa ini termasuk jual beli gharar, Ustadz? Syukron, Ustadz. Saya tidak paham mekanismenya. Baik, apakah Anda ulangi pertanyaannya, Ustadz? Boleh. Beliau ini ojol, beli handphone dengan akad pembayaran melalui dompet tunai dari aplikasi Grab, katanya Ustadz. Apa maksudnya membeli melalui pembayaran dompet tunai? Dompet tunai, ini tidak disampaikan Ustadz, katanya ada di aplikasi tersebut. Kemudian dari situ, akadnya ini apabila terlambat bayar tidak ada denda, Ustadz. Bayar kemana? Tapi dompet tunai. Nah ini Ustadz. Cuman pembeliannya diwakilkan, cuman pembelian dan pengembalian handphone ini diwakilkan oleh perusahaan tersebut ke pihak. Tadi dia beli. Nah, Tolong diwakilkan. Taib. Taib. Untuk saudara kita ini bagusnya menelpon di 081175500606 ya. Karena di sini ada beberapa yang miss dari maksud pertanyaannya, atau kita yang kurang jelas, atau antum yang kurang detail untuk menyampaikan. Dan sebaiknya pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang lebih jelas di 081175500606 karena akan ada pertanyaan lanjutan atau info lanjutan dari guru kita Ustaz Dr. Armani Tarmizi MA hafizahullah taala. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikut saja. Kita skip pertanyaan ini dan jika ingin langsung bertanya boleh di nomor telepon yang sudah kita sampaikan tadi. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, dalam akad wakalah, bolehkah wakil itu mengatasnamakan barangnya dengan tokonya sendiri, Ustadz? Atas persetujuan yang mewakilkan juga. Seperti akad dropship di marketplace dengan izin dulu kepada penjual pertama. Naam, Ustadz. Kalau mewakilkan nama toko dia tidak ada masalah. Sama dengan titip jual. Naam. Baik. Berarti insya Allah dibolehkan Ustaz ya? Yang pertanyaan mewakilkan atas nama toko boleh. Nah. Tapi kalau dropship boleh? Bukan itu pertanyaannya. Dropship tidak boleh. Baik Ustaz. Karena dia bukan akad wakalah. Baik. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita ini. Untuk pertanyaan mengatasnamakan wakil mengatasnamakan barangnya dengan toko sendiri atas persetujuan itu insya Allah dibolehkan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bolehkah kita mengasih zakat dicicil? Seperti ada yang butuh kita kasih, nanti setelah waktunya harus mengeluarkan, kita hitung yang telah dikeluarkan tersebut Ustadz. Nah.
Kalau dicicil sebelum jatuh tempo, boleh. Umpamanya kewajiban zakat Anda di Ramadan. Nah, Ramadan tahun kemarin Anda sudah berzakat. Sekarang di bulan Safar, ada orang yang butuh, zakat Anda sudah Ramadan kemarin, tapi Anda ingin bantu dia dengan Anda niatkan zakat yang disegerakan, dimajukan sebelum tempo wajibnya. Anda hitung, nanti di Ramadan Anda hitung berapa zakat Anda. Umpamanya yang sudah Anda keluarkan sebelum Ramadan ada 3 juta, zakat Anda 5 juta di bulan Ramadan 1447 ini. Maka tinggal sisanya yang Anda keluarkan. nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya untuk pertanyaan dari saudara kita ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk antum yang ingin langsung telepon boleh di 0811-755-0606. Baik. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada petugas medis Ustadz, ini memberikan kasih uang oleh pasien kontrol ke poliklinik, lalu setelah selesai pasien memberikan uang, dan kalau tidak salah berdua dengan suster di dalam. Bagaimana hukumnya Ustadz? Uangnya yang sudah diterima teman yang di dalam Nasrani Ustadz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan Ustadz. Anda yang muslim tahu halal haram. Yang luar muslim hidup mereka tidak ada halal haramnya. Ya, maka Anda yang muslim wajib Anda sampaikan ke pihak klinik. Anda diberikan uang tips. Ya, kalau mereka mengatakan kembalikan ke pihak klinik, ya Anda serahkan. Kalau pihak klinik pemiliknya umpamanya menghalalkan, tidak ada masalah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita ini mengenai uang tips ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita di layanan WhatsApp, dan untuk yang telepon kita kembali selalu ingatkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya di 0811-755-0606. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Mau bertanya Ustadz. Ustadz, kalau hutang uang di BSI dengan sistem gadai tidak ada pertambahan nilai, tapi dengan membayar biaya penyimpanan barang agunan tiap bulan. Itu gimana hukumnya Ustadz? Hamba Allah di Jawa Tengah, syukron jazakallahu khairan Ustadz. Kalau biaya penyimpanan real disamakan dengan biaya penyimpanan SDB, tidak ada masalah. Berarti hutang memang tidak bertambah. Tapi kalau biaya penyimpanannya tidak ada hubungannya dengan SDB dan biasanya hubungannya bukan dengan volume besar kecilnya, tapi dengan berapa pinjaman uang rupiah yang diserahkan, maka ini riba. Ini keuntungan bagi pihak bank tadi. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan pertanyaan dari saudara kita atau saudara kita yang bertanya bisa diberikan kepahaman dari jawaban ini. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Ibu siapa Bu? Di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Iya, Ummu Zahra, silahkan pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan ada di suatu tempat itu pondok pesantren, dan kita bisa mengantarkan makanan setiap hari Kamis sama Senin untuk bukaan anak di situ. Dan ketika kita mengantarkan makanan itu, apakah kita boleh memberikan makanan untuk security yang berjaga di situ? Padahal sebetulnya sudah dilarang, tapi karena kita kadang-kadang waktu hari panas tuh kasihan melihat mereka tuh kepanasan, dan kita memberikan minuman atau makanan untuk mereka. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ibu, kalau pihak lembaganya melarang, Ibu berarti melanggar ketentuan dan Ibu berdosa. Melanggar ketentuan dan berdosa, Allah mengharamkan perbuatan tadi.
ya. Dan khawatir kalau pihak lembaga mengetahui dan ibu serta anak diberi sanksi, tentu kasihan anak. Lebih baik mana anak Anda diberi sanksi daripada Anda tidak memberikan air minum kepada satpam atau makanan. Satpam tadi sudah digaji oleh pihak lembaga. Allahu Akbar. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada Ibu Umu Zahra yang bertanya ya. Semoga bisa diberikan kepahaman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya untuk Anda yang bertanya persoalan ini bisa langsung juga menelpon di 0811755606. Kita bacakan dulu pertanyaannya, Ustadz. Sepertinya mau kejelasan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, mengapa dropship di marketplace itu jika kita izin dulu tidak bisa dikatakan akad wakalah yang mengatasnamakan dengan tokonya sendiri atas persetujuan yang mewakilkan, Ustadz? Nah, Ustadz. Akad wakalah itu menguasakan kepada Anda untuk menjualkan barang. Sehingga namanya memberikan kuasa, Anda tidak menanggung risiko. Satu. Kemudian tidak ada uang yang harus Anda bayar di awal. Dua. Dan itu tidak terjadi di dropship. Anda tidak akan bisa memerintahkan dia mengirimkan barang ke pihak ketiga konsumen Anda, kecuali Anda bayar terlebih dahulu, dan itu membeli namanya. Bukan wakalah, namanya akad jual beli. Kemudian risiko Anda yang menanggung. Dari si produsen pemilik barang, tidak sampai barangnya, dia sudah kirim. Ya, tentu Anda yang menanggung risiko, dia tidak akan mau. Ketika Anda menanggung risiko, berarti barang milik Anda, bukan Anda wakil. Kalau Anda wakil menjualkan tanah orang, ternyata dengan nilai 1 miliar, ternyata tanahnya bermasalah di BPN, memang pemiliknya Anda tahu dia, ya. Apakah Anda yang akan membayarkan ganti kerugian 1 miliar tadi? Enggak. Itu yang wakalah. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa diberikan kepahaman. Kita coba terima telepon di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. ini anak ojol tadi, Ustaz, yang mau bertanya, Ustaz. Baik. Ini kan saya ojol dapat driver-driver yang ditentukan lah untuk bisa menyicil pembelian handphone di Grab, kan, di aplikasi Grab. Cuman dinantikan pembayarannya yang dipotong melalui dompet tunai aplikasi Grab kan, Ustaz. Tapi di situ kami nanti. Sebentar. Ya, Ustaz. Halo. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Anda mau butuh handphone? Iya, beli handphone di aplikasi Grab, dapat notifikasi nanti di situ. Bukan kan beli, Ustaz. Anda mau smartphone, butuh smartphone begitu kan ya? Iya, Ustaz, benar, Ustaz. Ya. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, di situ kan Anda buka aplikasi Anda. Iya, disuruh diisi data di situ, Ustaz, isi data. Nanti setelah Terus di disetujui. aplikasi Anda itu di Grab, aplikasi Grab itu. Iya, di aplikasi Grab, Ustaz. Nanti Isi data apa? pengisian data. Ya, Ustaz. Data pribadi atau data handphone yang diinginkan? Data pribadi lah, Ustaz. Seperti alamat, nomor handphone. Kan sudah tadi Anda di Grab atau di platform lain? Iya, di Grab itu, Ustaz. Di aplikasi Grab. Anda kan Diisi data ojol. kan. Ya, Ustaz. Anda ojol, Iya, ojol kan. Grab. Iya, ojol, Ustaz. Cuman kan kami nanti di situ ada penawaran pembelian handphone. Kalau kami Iya, berminat di situ. maksud saya, kalau Anda ojol berarti data Anda kan sudah terdaftar di Grab. Oh, iya, Ustaz. Di situ disuruhnya isi data lagi, Ustaz. Isi data baru lagi, terus Nah, habis itu setelah disetujui berapa
setelah 2 minggu lah itu Ustaz. Kalau disetujui nanti disuruhnya kami ambil isi data handphone yang kita pilih mana kan, udah semua kan Ustaz. Nanti itu kalau udah disetujui sama mereka, kami disuruhnya ngambil handphone, diwakilkannya ke konter itu Ustaz, konter tertentu. Datang ngambil doang atau beli? Tinggal ngambil handphone aja, tinggal ngambil. Kalau udah disetujui dia gitu Ustaz. Belinya Nggak ada tanda tangan. Nggak ada Ustaz. Tanda tangan bahwasanya handphone itu sudah diambil, cuman itu aja Ustaz. Ya, bukan bahwa Anda yang beli, bukan. Iya, terus data kami udah data kami udah dikasih telepon tadi lah bahwasanya ini si Fulan beli, tinggal ngambil aja nunjuk IKTP kan bahwasanya data itu benar kami yang ngambil terus Ustaz. nanti dipotong dari Dompet tunai kami. dompet Anda Dompet tunai per bulan. aplikasi driver per hari dia Ustaz. Per hari dia potong. Sesuai harga yang, misalnya harga handphone itu 3 juta kan. Itu kan dipotongnya sampai habis 3 juta Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Ini hukumnya haram karena dia menjual barang yang belum diterimanya. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Soalnya saya ragu juga Ustaz kan. Maka jangan lakukan. Nah Ustaz. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Wah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taip, saudara kita yang menelpon tadi, Bapak Ojol, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dan juga nasihat untuk lebih berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Dan sebaiknya kita mencari solusi yang lain yang bisa mendapatkan penunjang untuk ojol kita sendiri. Taip, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk antum yang ingin bertanya, seperti saudara kita tadi, silahkan ke 0811-755-0606. Karena barangkali ada beberapa poin yang akan ditanyakan balik oleh guru kita. Untuk lebih jelasnya pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban yang akan diterima nanti. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya, Ustadz, untuk dapat kuota haji itu harus punya tabungan syariah di salah satu bank syariah sebesar 25 juta, Ustadz. Lalu bisa daftar haji. Apakah boleh jika saya pinjam uang ke lembaga pembiayaan syariah dengan menjaminkan BPKB mobil untuk bisa nabung sebesar 25 juta agar dapat kuota haji daftar haji reguler. Sisa pelunasannya dicicil sambil menunggu keberangkatan. Bapak Ian di Jakarta, jazakallahu khairan Ustaz. Tidak boleh, karena ini Anda akan dikenakan biaya pertambahan dalam bentuk mereka mengatakannya adalah ujrah. Padahal ini akadnya adalah talangan dan itu akadnya qard. Akad tambahnya adalah haram. Wabillahi taufiq. Naam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya Bapak Ian di Jakarta ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban dan juga kepahaman untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika di tempat salah satu wisata kita masuk ke tempat makan, kafe atau rumah makannya tanpa menanyakan harga dari yang kita pesan. Tahu-tahu ketika sudah pembayaran itu totalnya di luar perkiraan, Ustaz, alias di luar nalar. Apakah kita wajib membayar juga atau kita bayar harga pasar atau yang sewajarnya saja? Bagaimana dengan sisa yang fantastis tadi dari harga yang sudah disampaikan? Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Harusnya kalau Anda di perjalanan, Anda tanya dulu, lihat dulu berapa harganya. Nah. Dalam kondisi seperti tadi, Anda tentu tidak punya pilihan. Ya. Kalau Anda hidup di negara Muslim di mana hak para rakyatnya diperhatikan, Anda bisa lapor ke pihak berwenang, baik polisi ataupun langsung ke mahkamah syariah yang terdekat, ya, untuk Anda hanya membayar harga pasar. Harga pasar tentu beda dari tempat ke tempat.
dari waktu ke waktu. Nah. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga bisa memberikan kepahaman. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana Bapak? Izin bertanya, ini dari Abi Aulia. Ya, Bukan Hulu. silakan Pak Abi Zakia. Ya, Aulia. Ya, Ini Ustaz, anak ada kerjasama penyertaannya dari Ustaz tentang pembelian. Kurang jelas. iya Bapak, coba. Halo Pak. Iya. Iya, coba dikecilkan volume televisinya Pak, lebih dekat ke teleponnya. Iya, ini saya lebih dekat di teleponnya. Baik, kurang jelas suara Halo. Bapak, kata Ustadz. Halo. Iya Ini Pak. jelas. Iya Pak. Ini saya ada penyertaan modal dengan teman saya. Dalam Anda menyerahkan pembelian- uang kepada teman sebagai penyertaan modal. Iya, untuk pembelian tiket Ustaz, Terus, pesawat. Hah? Pembelian tiket pesawat. Tiket pesawat. Untuk pelaksanaan travel umroh Ustaz. Teman Anda punya travel umroh, butuh Iya. uang untuk beli tiket pesawat. Iya, penyertaan Kurang modalnya. uangnya, lalu Anda sertakan uang Anda. Terus, Iya. Setelah saya sertakan uang saya, Ustaz, saya mendapat keuntungan bagi hasil diperkirakan 1 bulan ke 5 juta, Ustaz. Nah, itu, Ustaz. 1 Jadi- bulan 5 juta Anda serahkan uang berapa? 90-an, Ustaz. 95 juta tetap dapat. 90 juta, saya sertakan penyertaan modal, Ustaz. Jadi setiap pembelian tiket untuk peserta umrohnya, saya mendapat 5 juta, Ustaz. Diperkirakan 1 bulan. Kemudian ini berjalan hanya sekali, Ustaz. Saya dapat Berjalan? keuntungan itu. Hanya sekali saya mendapat keuntungan, Ustaz. Terus, uang Anda udah kembali belum? Nah, ini saya minta pengembaliannya, Ustaz, karena mangkir dari janji yang diungkapkannya, Ustaz. Saya minta dana saya itu, Ustaz, 90 jutaan tuh. Jadi, setelah saya minta, saya menunggu 1 bulan berdasarkan perjanjian itu. Ternyata sampai hari ini, saya tidak menerimakan modal saya itu. Sedangkan keuntungan saya itu tidak saya terima lebih daripada 1 tahun, Ustaz, sampai hari ini. Jadi bagaimana kedudukannya saat uang saya di sana, dan kemudian jika dia tidak membayar, bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, Anda berhak menerima uang Anda tadi, 90 juta tadi. Dan kalau dia tidak bayar, namanya dia merampas hak Anda. Anda bisa adukan ke pihak berwenang, ke polisi kan. Tapi kalau umpamanya ke polisi Anda lebih ribet, lebih repot, ya, adukan kepada Allah Jalla wa'ala pada waktu-waktu yang mustajab. Wabillahi taufiq. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallah khair untuk Bapak yang bertanya. Mudah-mudahan bisa diberikan kepahaman dari pertanyaan yang sudah disampaikan kepada guru kita tadi. Dan sepertinya itu adalah pertanyaan atau penelpon terakhir untuk kesempatan hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita tutup atau berakhir di program ini, kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ya, semoga apa yang kita bahas menjadi solusi dalam hidup Anda untuk mendapatkan harta yang halal yang bisa Anda gunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla fi'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya yang telah menjawab berbagai persoalan dari pemirsa Asil TV dan juga yang menonton untuk hari ini seputar muamalah kontemporer, baik yang langsung menelpon di 081175500606 ataupun melalui pesan singkat di layanan WhatsApp yang sudah bisa kita bacakan untuk hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan atau kita bacakan, insya Allah di pertemuan berikutnya Allah mudahkan kita kembali bersua dan kita sampaikan kepada guru kita untuk bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan antum. Seperti biasa, setiap Selasa pagi insya Allah ba'da subuh kita akan bersama guru kita, Ustadz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala.
Barakallahu fiik, jazakumullah khairan untuk antum dan perhatiannya. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Tetap di Asil TV, dan untuk antum yang belum mendownload Asil app bisa mendownloadnya segera karena banyak sekali manfaat yang bisa antum dapat dari aplikasi tersebut. Termasuk tayangan Asil TV yang tidak sempat antum saksikan secara langsung atau secara live bisa diulang-ulang di aplikasi Asil app tersebut. Dan tentu banyak lagi manfaat lainnya yang bisa didapatkan. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu.